dilihat dari rekamannya. Description-nya matikan. Hmm. Oke, nanti kalau lagi terlalu cepat atau kurang jelas ada yang minta minta diulang, tolong langsung di-interrupt aja ya. Baik. Ya, sebentar ini saya ganti pointer. Oke, ya jadi, eee, di pertemuan ini atau di mata kuliah ini sebenarnya, eee, apa namanya, judulnya komputasi, saya lupa, saya nggak tahu nih apa sekarang namanya, soalnya biasanya suka gonta-ganti namanya, tapi intinya, eee, kita akan meng menggunakan atau ini ya, memanfaatkan, eee, tool yang ada atau yang available gitu ya, untuk memahami data data subsurface ya biasanya. Data subsurface atau data geofisika biasanya disusun, mmm, dalam bentuk, eee, beberapa dimensi gitu ya. Bisa satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, atau yang lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau data satu dimensi biasanya hanya bervariasi ke satu dimensi atau satu arah ya. Bisa ke arah lateral aja atau ke arah, vertikal atau, eee, apa, atau ke arah depth gitu ya. Nah, contohnya kalau kita memiliki data rekaman data sumur ya, well log itu, biasanya dia hanya bervariasi ke arah, vertikal atau ke arah kedalaman gitu ya. Karena kan saat posisi sumur hanya di satu tempat ya, biasanya ya. Jadi itu dia termasuk ke dalam data satu dimensi gitu ya, karena kita memiliki data ke satu arah aja. Kemudian, contoh lain misalnya kita punya, profil magnetik atau graviti yang diukur di permukaan gitu ya. Jadi ini bervariasi ke arah, lateral gitu, hanya ke arah, kalau kita anggap 2 dimensi dia hanya ke arah sumbu X saja gitu misalnya ya. Demikian juga kalau kita misalnya punya, rekaman rekaman gempa dari stasiun stasiun pengamatan gitu ya, stasiun pengamatan gempa biasanya, karena satu channel ya, dia nggak multi channel, dia hanya satu channel atau single channel, berarti kita cuma hanya satu dimensi ya, karena dia fungsi kedalaman atau fungsi two way time ya. Nah, kalau kita punya data 2 dimensi, misalnya, data penampang seismik atau penampang yang lain, penampang geolistrik atau penampang, resistivity, penampang properti lain, itu intinya kita punya data 2 dimensi, berarti kita punya data, bervariasi ke arah lateral, arah X gitu ya, dan ke arah vertikal atau ke arah
kedalaman. Nah, kalau kita extend lagi, kita punya 3 dimensi gitu ya, misalkan punya data seismic 3D atau seismic cube gitu ya, atau data, horizon fault, atau surface dari 3D seismic itu bisa direpresentasikan dalam bentuk 3 dimensi karena kita punya datanya ke arah X, Y, dan Z gitu ya, dan ke arah kedalaman. Nah, dimensi yang lebih tinggi lagi kalau misalkan kita punya, eee, data seismik 3D tapi yang direkam atau diambil, pada beberapa interval waktu yang berbeda gitu ya. Contohnya ini dari kalau tidak salah ini dari, eee, apa, carbon carbon sequestration, CO2 sequestration di Norway ya, Sleipner ya. Sleipner ini jadi, diinjeksikan karbon ke subsurface ya, ke bawah permukaan. Jadi di tahun 94 sebelum karbon itu diinjeksikan ke bawah permukaan, dilakukan run seismik untuk melihat, kondisi bawah permukaannya. Kemudian 2001, 7 tahun setelah dilakukan injeksi, karbon ke subsurface, di-run seismik lagi dilihat perubahannya akibat dari efek, injeksi karbon tersebut ya, injeksi CO2 ke subsurface. Kemudian, 3 tahun berikutnya di-run lagi, hingga terakhir di 2006. Dan dari, perubahan, seismik yang diamati, baik dari perubahan amplitude maupun perubahan, eee, apa, time shift, itu bisa dimonitor pergerakan dari, CO2 di bawah permukaan. Tujuannya buat apa ya, Pak? Menginjeksi Kenapa? Oh, CO2? jadi kalau, pernah istilah sekarang kan lagi tren tuh, lagi happening carbon 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 tax. Oh, Jadi, industri itu apa selain pajak itu ya? iya, jadi industri itu di-encourage supaya mengurangi emisi karbon dari kegiatan Oh, industrinya, dengan melakukan salah satunya dengan menginjeksikan karbon ini ke bawah bawah. permukaan Oh, gitu, disimpan di bawah permukaan karena supaya dia nggak dilepas ke atmosfer ya. oh, Itu di Eropa sebenarnya udah lama sih, udah dari tahun 90-an nih kalau kita lihat ya. Mereka udah melakukan ini udah dari 90-an gitu. Kalau di kita mungkin baru baru ngetren sekarang aja sih. Karena salah satunya juga ya akibat apa, eee, isu global warming dan segala macam. Jadi kegiatan industri yang menghasilkan emisi karbon itu apabila bisa mengurangi carbon footprint-nya ya, supaya net zero. Jadi bukan tidak memproduksi karbon, tapi supaya net zero tujuannya kan ya. Net zero itu ya. berarti jumlah karbon yang kita hasilkan itu setara dengan jumlah karbon yang kita, simpan atau kita kita kurangi. Jadi kan nggak mungkin ya kegiatan kita tidak menghasilkan emisi karbon tuh agak sulit, mungkin agak nggak mungkin juga. Jadi, selain kita, industri beraktivitas
secara normal kita juga melakukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi dari karbon akibat aktivitas kita itu salah satunya dengan menginjeksikan, karbon yang kita hasilkan itu ke bawah permukaan salah satunya. Salah satunya ya bisa ada banyak cara kan, bisa dengan menanam pohon, dengan segala macam gitu ya. Nah itu jadi, eee, ini contohnya, untuk 4 dimensi ya. Selain itu sebenarnya seismic data sebelum stack atau pre-stack data itu juga bisa direpresentasikan sebagai 4 dimensi ya. Jadi kalau 3D itu kan dalam cube ya, kalau dalam cube itu kan berarti setelah stack ya, post stack. Kalau data pre-stack kita berarti punya gather ya, baik CDP gather atau shot gather atau, offset gather itu bisa itu dikategorikan sebagai data 4 dimensi karena selain, X, Y, variasi terhadap X, Y, Z, kita juga punya terhadap kalau CDP berarti terhadap offset ya atau jarak jarak antara source ke receiver, gitu. Eee, nah biasanya ini semua data-data ini semua, direpresentasikan dalam bentuk matriks ya, karena karena matriks itu berarti kan kumpulan angka ya, jadi kalau kita punya satu dimensi berarti kita bayangkan punya angka dalam bentuk kolom gitu ya, itu sampling dari misalkan Wellog ya, sampling dari Wellog kita, angka-angkanya itu kan dalam bentuk satu kolom matriks ya, matriks satu kolom ya, atau vektor ya. Eee, kenap kenapa dalam bentuk matriks? Karena, eee, dengan menyusun ke dalam bentuk matriks, kita bisa melakukan operasi matematik ya, eee, bisa beberapa misalkan bisa multiplikasi, bisa bisa transpose, bisa, eee, macam-macam lah. Dan juga kenapa perlu matriks, karena kita nanti akan menggunakan, data, bentuk matriks berarti kan diubah dalam data digital ya, karena kita akan menggunakan bantuan komputer gitu ya. Makanya kan nama kuliahnya komputasi ya, berarti menggunakan komputer dan komputer itu biasanya hanya memahami, digital digital sampling atau digital informasi ya. Selain itu bentuk matriks juga bisa dibaca gitu ya, kita kita baca, kita pahami, kita bisa tahu kan kita bisa tahu ada berapa baris, berapa kolom gitu ya. Nah ini nanti latihan-latihannya kita pakai ini ya, free software ini namanya Octave ya, nanti kita download sama-sama aja, kita install sama-sama karena saya juga udah lama kayaknya versinya belum yang terakhir, jadi baiknya kita nanti pakai versi yang terakhir aja. Nanti kita akan sama-sama coba download, kita instalasi bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau ada problem bisa diselesaikan bersama. Eee, ya ini contoh-contoh operasi-operasi matriksnya ya. Jadi dengan dalam bentuk matriks kita memudahkan bisa transpose gitu ya. Kita bisa ubah ukuran matriksnya, kemudian kita bisa pilih baris dan kolom yang kita mau, dan ada juga beberapa matriks khusus yang sudah dibikin
built-in di dalam, software gitu ya. Jadi mempermudah kita. Dulu kalau zaman mungkin kalian mungkin ada yang pernah tahu beberapa bahasa pemrograman, kayak Fortran atau apa itu untuk handling matriks dia agak 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 ribet ya, karena dia harus di-looping gitulah ya, karena dia nggak bisa, eee, matriks secara natural seperti kita melakukan operasi, apa ya, kalau di pelajaran matematik ada aljabar kan ya, jadi seperti apa, seperti tidak bisa handle matriks seperti aljabar biasa gitu loh. Jadi harus pakai looping gitu. Nah, ini nanti kita akan pakai ini bisa di-download di sini ya. Sebelumnya saya lupa ya, kalian slide-nya belum punya ya? Biasanya saya taruh slide-nya di Google Drive ya, nanti bisa di-download cuma kayaknya belum yang terupdate deh. Karena nih biasanya tiap tahun slide-nya saya tambahin sama apa, tambahin atau ada materi yang di-update atau diapain. Nanti, tolong ingetin aja ya, kalau ini saya kirimkan slide-nya atau ini. Sebentar, bisa saya taruh di chat nanti ya, atau di WA aja ya. Ini ada WA grupnya nggak ya? Kelas kita ini kelas Kalau kita ada WA kalau grupnya sama nggak? Bapak belum ada, Pak. Belum Mungkin ada ya? nanti dibuat bisa, Pak. Iya, Ya Pak. nanti Mungkin nanti bisa. dibikin grupnya aja ya. Biasanya saya, Iya, baik, Pak. share materi atau apa di situ. Karena kan ini saya pakai Teams kantor ya, jadi nggak kalau kalian dari luar biasanya nggak bisa, apa, nggak bisa download Ngerekam ya, Pak. file-file yang di chat atau di ini. Iya, Pak. Oke, nanti kita coba sama-sama install yang ini ya. Mungkin minggu depan ya, soalnya ini saya pakai laptop kantor sih, nggak bisa install. Nah, oke, nanti latihannya kita akan lebih banyak latihan sebenarnya daripada kuliahnya mungkin ya. Cuma materi latihannya udah saya taruh di, ada namanya GitHub gitu ya, kayak repository untuk kode-kode, eee, kode-kode macem lah. Jadi saya taruh di GitHub, jadi nanti kalian buka aja, nanti, dia buka, website kayak gini ya, repository gini, tinggal klik yang di code ini, code diklik nanti dia drop down terus tinggal pilih download zip aja ya. Nanti ini akan apa, di-download semua, nggak cuma nggak cuma latihannya, tapi juga ada folder data yang akan kita pakai untuk latihan. Ya, itu juga akan otomatis akan ini ada yang namanya command window ya, jadi nanti kita bisa ketikkan komen-komen atau perintah yang mau kita eksekusi di sini, nanti akan dijalankan oleh si Octave ini ya. Kalau kita komennya panjang gitu bisa kita, gabungkan dalam satu text file sebenarnya, text file namanya script ya. Script itu bisa kita
tulis di sini di bawah, ada namanya nanti editor window-nya ya, editornya. Jadi ini seperti teks kayak notepad biasa gitu ya. Kita bisa ketikkan perintah-perintah yang mau kita jalankan jadi satu semua di sini, di editor window ini nanti di-save sebagai script namanya ya. Script ini contohnya exercise 1A ya. Nanti kita tinggal jalankan script ini, nanti dia semua akan di-execute gitu ya. Jadi ini ya command window kalau kita kasih satu-satu perintah gitu ya. Jadi setiap kita ketik satu perintah terus kita klik enter untuk ganti ini, klik enter itu dia langsung di-execute sebenarnya. Kalau di editor window kita enggak, kita bisa enter, bisa banyak baris gitu, nanti semua di-save, kita tinggal execute script-nya semua di-run langsung barengan. Kemudian ada namanya workspace window ini untuk melihat variabel-variabel apa yang udah di-upload atau sudah di-execute dari command window ini ya. Misalkan saya tulis di command window X sama dengan 2 gitu ya. Nanti di sini muncul di workspace window nanti ada variabel X namanya X setelah kita definisikan di sini ya. Nah, ini ada lagi namanya command history ini untuk melihat komen-komen yang udah kita ketikkan sebelumnya ya. Nah, ini udah langsung latihan, coba kita skip dulu aja ya. Skip dulu. Nah, ini nanti nanti kita akan pakai toolbox namanya Rust Toolbox ya. Ini nanti ada websitenya, saya tulis nggak ya alamat? Oh ya di sini. Toolbox-nya bisa di-download ya dari sini, dari website ini. Itu nanti dipilih aja yang zip-nya ya, yang dikompres yang zip-nya. Di sini sebenarnya ada data lain kalau kalian mau download, tapi kita cuma pakai yang toolbox-nya ini aja ya. Toolbox-nya ini nanti diekstrak ke folder ya, folder mana aja yang kalian bisa akses ya. Nah, ini ada toolbox lain sebenarnya, cuma untuk kuliah ini kita akan pakai yang Cruise aja. Toolbox lain kalau kalian mau coba-coba juga ini nanti kalau kita udah install-nya, kita coba aja download dulu ya. Sambil ini ya, jadi minggu depan kita bisa tadi apa namanya? Kita download di sini ya. Ini download-nya di website ini ya, namanya gnu.org/software/octave. Nah, ini langsung kita klik download aja di sini. Download, pilih yang sesuai sistem operasi kalian ya, Windows misalnya. Kalau ada yang pakai MacBook, pakai yang ini ya, atau yang pakai Linux, pakai yang ini. Tapi kayaknya kita sebagian besar Windows ya. Jadi klik yang Windows, kemudian pilih yang installer.exe aja. Jadi langsung di-execute nih nanti. Jadi nggak perlu. Ini kita save aja. Ya. Oke, sambil nunggu itu selesai, ada yang mau ditanyakan sejauh ini?
Nggak ada? Belum ada? Oke, sambil nunggu itu selesai, kita lanjutkan dulu ya. Nah, silabus kita untuk perkuliahan kita, eee, saya lupa udah ada jadwal UTS, UAS-nya belum ya? Dari dari jurusan. Kalau Belum? dari kalender akademik fakultas ada sih Pak, cuman kalau dari jurusan kayaknya belum ada. Oh, belum. Di kalender Yang kapan ya dari kalau ini jadwalnya ya? UTS? dari MIPA itu Pak, kalau ini coba saya buka ini Pak. Dari 25 Maret Pak sampai 5 April UTS tuh ya? untuk UTS-nya. Iya Pak, 25 Maret sampai 25 5 Maret. April. 25 Maret. Berarti minggu ini ya? Minggu inilah ya. Oke. Berarti kita ada berapa pertemuan nih sampai tanggal 25 nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 lah ya, 5 kali pertemuan ya? Iya Oke, benar Pak. berarti ini bank 1, 2. Oke, ya. Biasanya, nah ini, fleksibel sih, berarti kita ini kayaknya kemungkinan atribut ini setelah midterm ya, setelah UTS kayaknya. Kalau kita jadwalnya sesuai ya. Jadi biasanya ini ada yang join kah? Pertemuan kita kurang lebih nanti seperti inilah ya. Jadi minggu pertama kita introduction aja ya. Introduction, kemudian data loading, display gitu ya. Nanti pertemuan kedua kita coba apa ini? Jadi intinya gini sih, ya pertemuan kedua nanti coba kita lakukan, modeling ya dari yang jadi modelnya biasanya saya mulai dari yang sederhana dulu gitu ya, konstan atau konstan velocity, kemudian velocity fungsi kedalaman, fungsi Z, baru nanti yang lebih kompleks lagi, jadi velocity-nya berubah lateral dan juga vertikal gitu ya. Nah, nanti kita coba main-main sedikit dengan modeling ya, seismic modeling pakai finite difference gitu ya. Kemudian nanti ada sedikit pembahasan mengenai, velocity, interpolation, time to depth gitu ya. Kemudian, ya ini mungkin juga udah obsolete ya sebagian, yang post-tech time mungkin udah orang jarang juga sekarang. Jadi tapi kita akan lihatlah, ini kayaknya ada beberapa update sih, materi update nih. Kemudian atribut kemungkinan nanti setelah midtest ya, kalau jadwal kita seperti kalender akademik ya. Kayaknya kemungkinan ini setelah midtest. Jadi midtest mungkin materinya, sampai sini sih kayaknya. Lalu nanti setelah midtest itu kita ada sedikit
pengenalan mengenai seismic attribute ya. Dan seismic inversion. Kemudian terus beberapa ini. Sebenarnya materi beberapa saya coba tambahkan sesuai apa ya. Ini kan termasuk ilmu terapan yang selalu berkembang gitulah ya. Jadi beberapa ini kayak machine learning ini sebenarnya saya tambahkan baru beberapa tahun lalu ini, 2 tahun lalu mungkin ya. Ya supaya kita agak apa ya, bukan ikut-ikutan tren sih, tapi ya karena memang tren perkembangan ilmunya tuh memang lebih apa, agak lebih cepat sih dibandingkan dulu kita terutama saya ya, dulu saya belajar itu nggak ada gini-gini ya. Jadi makanya saya coba update supaya lebih up to date gitulah materinya. Jadi nanti ada beberapa introduction aja sih. Ekspektasinya sih nggak kita nanti semua jadi expert di sini ya, tapi cuma sebenarnya di kuliah ini saya di situlah ya, karena saya juga nggak expert banget, bukan expert lah di bidang ini, tapi paling nggak sebanyak baca-baca aja sih dari sumber-sumber yang ada gitu. Jadi paling nggak kita sama-sama belajar lah. Tapi Pak, di Octave ini kita bisa create codingnya gitu. SWY itu bisa kita bikin gitu di sini tuh. Iya, ada latihannya nanti, Mas. Tenang aja. Wih, mantap. Ada latihannya, tapi jangan harap kayak processing center atau apa, karena kita cuma running di laptop ya. Mungkin ada keterbatasan. Kayak running FWI agak lama sih sebenarnya. Agak lama, tapi kalau nggak salah track di laptop saya tuh berapa lama runningnya, mungkin sekitar antara 30 menit sampai sekitar antara 30 menit sampai 1 jam lah. Itu juga saya coba latihan yang simpel. Jadi paling nggak kita tahu prinsip dan konsepnya sih. Walaupun latihannya juga ada, tapi latihannya saya coba sepraktikal mungkin supaya bisa running di laptop gitu. Jadi kalau di real world-nya mungkin untuk running ini kan kita perlu super komputer atau apalah ya, atau processing center gitu yang gede. Jadi ya kita nanti pakai sintetik aja dan eh 2D aja yang supaya bisa manageable, bisa dilakukan di personal laptop gitu. Intinya gitu. Tapi paling enggak background dasar ininya kita bisa paham, bisa tangkap gitu sih. Berarti matematikanya harus kuat dulu Oh atau enggak. Cuma sekadar tahu aja lah, nggak usah, nggak perlu sampai nanti nurunin rumus, nggak gitulah. Kalau ujiannya juga nggak suruh nurunin rumus kok, tenang aja. aplikatif banget ya berarti ya? Gimana? Iya, berarti nggak usah jauh-jauh ke CGG gitu. Oh, Bisa ngetes data-data 2D. oh iya, ya kalau mau tes bisa sih, tapi kalau mau running production scale atau apa ya tetap harus ke kontraktor yang gede ya.
Random mesin itu, Pak? Kalau mau cuma coba-coba sendiri ya silahkan. Pokoknya saya kasihkan contohnya lah buat latihan. Nah, nanti kalau ada waktu ya, karena biasanya terutama yang anak lulusan sekarang jago-jago ini pakai Python, mungkin juga pengaruh apa, kalau di universitas tuh ada dosen-dosen muda sekarang mereka udah beralih ke sini, jadi paling kalau ada waktu kita coba ini ya. Dan ini kita nggak perlu install-install sih, soalnya biasanya saya running pakai, kalian pernah dengar namanya Google Colab ya? Google Colab itu jadi kita running di cloud ya, jadi nggak perlu install macam-macam. Sudah disediakan oleh Google untuk running ini. Oke, kemudian nanti UAS ya, seperti biasa ya. Oke, nah ini udah mulai latihannya aja nih. Saya cuma perlu ngecek nih udah selesai belum download-nya. Ini kalian sambil download aja ya, soalnya belum selesai. Oke, kalau udah ada yang udah selesai nanti bisa diekstrak aja, terus tinggal diikutin apa, diikutin petunjuk, instalasinya biasanya tinggal next 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 aja. Terus nanti kalau sudah download ini tadi ada 3 materi yang perlu di-download ya, 3 resources ya. Jadi selain Octave-nya itu kalian perlu download toolbox-nya ini juga, itu dari sini ya, link-nya di sini. Ini link-nya saya copy di chat ya, kalau kalian di chat kalau link bisa sih. Yang nggak bisa tuh attachment file ya. Kalau ini harusnya bisa. Sebentar. Ya, ini untuk download-nya ya, di chat ya. Bisa dibuka ya link-nya di chat. Terus satu lagi GitHub ya. Nah, cuma GitHub-nya mungkin saya belum sempat update nih, kayaknya dari kuliah terakhir kemarin ya, di akhir tahun kemarin, ada beberapa latihan yang harus dimodifikasi sih. Tapi nanti saya coba update. Karena saya belum sempat update, jadi kalian download yang ada dulu. Nanti bisa sambil jalan kita ini update-nya. Ya, itu di-download semua. Ini yang toolbox Cruise-nya ini download aja yang ini ya. Ini kita download, jadi ada 3 file yang di-download ya. Kemudian satu yang dari GitHub ini, tinggal klik di ini, klik code, terus download zip ya. Save as. Save as. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini?
Pak, mengenai yang Octave tadi itu Pak, itu yang Mhm. kita pilih yang recommended yang 660 MB ya Pak? Atau yang berapa Pak? Oh, yang ini ya. Sebentar, sorry. Yang pakai ini. Pilih yang ini aja, recommended aja. Ini yang Oh iya Pak. untuk large data ya. Kita kan nggak main-main dengan large data ya. Dan perlu memori yang gede ini laptopnya. Jadi Berarti kita pick yang cukup yang recommended aja ya Pak? recommended aja. Itu yang paling atas ya Pak? Yang 8 Paling atas, betul, yang 4 ini. titik. Oh, Yang .exe-nya aja ya, oh iya Pak. executable-nya aja. Terima kasih Pak. Jadi ada 3 file. Nanti oke, ini udah selesai ya. Yang satu yang dari GitHub udah selesai. Nanti kalau sudah ini kan zip ya. Ini diekstrak aja ke diekstrak aja. Klik kanan diekstrak ke folder yang kalian bisa akses lah di mana aja sana. Biasanya saya taruh saya punya folder untuk kuliah. Kuliah di sini. Nah, ini berarti 2020. Oke, kalian pilih situ, nanti diekstrak aja. Nah, kalau udah, nanti di dalam foldernya itu ada folder namanya data, exercises, sama main ya. Ya, ada 3 folder ini ya. Nah, ini jangan dipindah-pindah, jadi nanti kita latihan semua pakai di dalam ini semua. Jadi kalau kalian masuk ke dalam folder yang exercises itu, di sini ada course 1 sampai 10 ya. Jadi nanti 10 materi yang tadi ini, 10 materi yang ini, itu semua udah masuk ke dalam folder itu ya. Yang ini pertama ini nanti course 1 ya. Jadi minggu pertama ada di sini course 1. Latihannya ini dari latihan 00 sampai 01A 1B ya. Ini sebenarnya teks teks file biasa bisa dibuka pakai Notepad gitu ya. Kalau Octave belum ada. Nah, ini cuma sekumpulan komen-komen Octave dalam satu teks file, dalam satu script gitu ya namanya. Itu nanti jadi nanti minggu kedua yang ray tracing itu yang ini latihannya gitu. Jadi struktur datanya, struktur foldernya udah gini, jadi nggak perlu diganti-ganti. Karena di sini pada saat kita baca data, nanti dia akan ini, jadi dia akan mundur 2 folder gitu. Jadi dia langsung baca ke folder namanya data gitu. Jadi di dalam kalau kalian naik, ini kan berarti titik-titik nih berarti naik satu folder gitu, balik satu folder, balik lagi, terus masuk ke folder data gitu. Jadi susunannya udah seperti ini, kalian nggak perlu pindah-pindah lagi. Jadi dia naik satu folder, terus naik lagi, kan 2 kali, terus masuk ke data gitu. Nanti di sini ada namanya clown ya, panggil data namanya clown.mat ya. Nah, ini. Ya, jadi susunan foldernya ini nggak usah diubah-ubah atau di-rename atau diapain, karena udah saya bikin supaya tinggal langsung jalanin gitu aja. Ya.
Oke ya, jelas ya? Itu yang ininya. Nah, kalau ini udah, ini masih lama nih. Mungkin, eee kalau udah ada yang selesai bisa langsung di-install aja, tapi kalau saya mungkin baru pertemuan berikutnya mungkin baru saya bisa ini. Ini agak agak lama nih terutama yang ini, masih 1 jam lagi. Oh, materinya sebentar, dari slide-nya ya. Slide materinya. Materi slide-nya saya WA ke Kang Dadang ya, nanti tolong di-share ke yang teman-teman yang lain ya. Boleh, Pak. Eee, oke, di WA ya Kang Dadang ya? Udah masuk? Siap. Nah, di sini sebenarnya di apa, website-nya Cruise ini juga ada, eee, guide-nya ini untuk toolbox-nya kalau kalian mau mau baca sendiri ini lebih lebih lengkap sih untuk, semua semua apa, semua hampir semua utility di toolbox ini karena ini banyak banget sih ininya apa, eee repository atau ininya di tool-nya di toolbox ini banyak banget. Mungkin hanya sebagian kecil aja yang saya pakai untuk di latihan latihan ini ya. Eee, oke. Nah, ini udah mulai latihannya sih. Oke, kita nanti ini ya, nah ini latihan pertama, nanti kita coba ini latihan, exercise 0 ini, yang sebenarnya ini. Jadi di apa, di skrip latihan tadi ini yang latihan core 1 yang exercise 0 sebenarnya. Oke, sebentar nih kan saya belum selesai ininya ya, dia di sini exercises yang core 1, exercise 0 ini sebenarnya. Itu sebenarnya ini, komen-komen yang ada di slide bagian ini. Jadi di sini kita akan coba load data, contoh nih ya data clown itu ini ya, gambar muka si badut. Eee, Nanti kalau kalian udah selesai, ada yang udah selesai belum? Ini sedikit lagi, masih 2 menit lagi.
Di sini kita load datanya, kemudian nanti load data ini dia akan load 3 variabel ini ya, variabel namanya X besar ya, X huruf besar, kapital X, kemudian variabel namanya caption, sama variabel namanya map. Kalau di Octave ini nanti uppercase, lowercase itu dia pengaruh ya, beda ya antara huruf besar sama huruf kecil ya. Jadi nanti kalau kita sudah load datanya, nanti akan ada 3 variabel di dalam workspace window. Akan ada 3 variabel yang nongol, itu variabel X namanya, X besar, terus satu variabel namanya caption, satu variabel lagi namanya map. Nah, variabel X ini sebenarnya dia variabel matriks ya, matriks ukuran X baris dan Y kolom gitu. Saya lupa ukurannya berapa. Nah, jadi si X ini sebenarnya matriks yang bentuk gambar si badut ini. Map itu adalah color map-nya atau warnanya si badut. Jadi kalau kita bisa tampilkan matriks X ini dengan perintah ini di Octave tuh namanya image sc ya, image sc dalam kurung variabelnya, nama variabelnya X. Itu. Nanti bisa kita coba kalau udah selesai. Ada yang udah selesai kah? Ini udah selesai. Kita coba ya. Tapi saya nggak bisa admin karena ini laptop kantor. Coba dulu. Nggak bisa. Mau nggak? Ini. Oke, ini dia nginstal di lokal ya, bukan di program file. Oke, nggak masalah sih kalau di lokal saya. Ternyata saya bisa install di lokal sendiri. Oke, ini kita install versi terakhir ya, versi terbaru ya. Ini versi kalau nggak salah 8.40 ya. Jadi biar sama aja saya biasa pakai versi yang latest ya, yang terakhir ya. Soalnya kadang beda versi ada beberapa yang diubah atau di take out sama dia, terutama untuk comment dan compatibility-nya. Jadi usahakan pakai versi yang terakhir aja. Bisa semua, ada yang ini nggak, ada yang bermasalah nggak dengan download atau instalasinya sejauh ini? Kalau saya aman, Pak. Aman ya? Oke. Saya aman, tapi masih download, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Saya tunggu ini juga, saya lama juga kok ini. Satu file lagi belum selesai nih, yang cruise-nya itu belum selesai.
Oke, kalau udah diklik finish, nanti dia kayak ini. Diklik next saja. Next saja. Finish. Oke. Nanti kalau buka pertama kali dia seperti ini ya. Ini tadi yang apa? Ini yang comment window-nya. Jadi di sini kalian bisa ketik komen-komen. Jadi misalnya saya ketik X sama dengan 2 gitu ya. X nanti di sini nongol X ya. Di workspace window-nya akan nongol dia simpan variabel X itu ya. Variabel X disimpan di workspace dia. Kelasnya double, dimensinya 1 baris 1 kolom ya, karena cuma satu angka. Angkanya value-nya 2 gitu ya. Kalau saya simpen dia matriks gitu, saya bin Y gitu sama dengan matriks isinya 1. Saya bikin matriks 2 baris 2 kolom gitu. 1, 2, kemudian baris berikutnya 3, 4 gitu. Tutup. Saya enter, nanti di sini di workspace muncul variabel Y, namanya Y, isinya itu matriks 2 kali 2, berarti 2 baris 2 kolom matriksnya. Isinya adalah 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi kalau saya ketik Y di sini nanti dia isinya matriks bentuk 2 baris 1, 2, dan 3, 4, dan 2 kolom 1, 2. Gitu ya. Kalau saya mau hapus, mau kosongkan, saya ketik kayak clear. Clear ini nanti semua yang di workspace atau di memori dia hapus ya, dia hilang. Ya, kosong. Berarti nanti kalau saya ketik Y lagi, dia nggak tahu error, Y undefined, karena udah saya clear, udah saya hapus. Oke. Dan ini komen-komen yang saya ketikkan sebelumnya dia nongol di history, comment history window ini. Nah, untuk editor di sini di bawah ada documentation, kalau mau baca dokumentasinya. Variabel editor dan editor. Editor ini nanti yang text file itu ya, yang script-nya itu nanti bisa dibuka atau diedit di sini, di editor window ini. Nah, tadi kan saya sudah ekstrak yang dari GitHub-nya itu ke folder ini ya. Di sini kita ini udah semua belum ya? Atau ada yang perlu, ada yang masih ditunggu? Atau bisa saya lanjutkan nih? Kalau kecepatan atau apa, bilang aja ya. Saya nggak ini. Udah semua, ini udah selesai ininya. Download dan Kalau saya baru selesai ini Pak, baru muncul finish. Yang ini nginstal Octave-nya tadi Pak. Oh, Ini install, baru oke. selesai loadingnya. Baru Iya selesai Pak, install baru ya. Oke, selesai. Iya, di finish aja, klik aja terus siap Pak. sampai dia buka ininya, Octave-nya. Ada lagi yang belum atau udah semua? Atau kalau kalian kelewat nanti bisa dilihat di recording-nya juga sih. Udah, Pak. sudah. Udah semua ya. Ini saya satu lagi belum selesai nih, yang cruise-nya belum, toolbox-nya, tapi kita belum pakai dulu, jadi nanti aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi tadi saya udah ekstrak ke folder ini ya, di 2024. Sekarang saya mau ke folder itu kita pindahnya dari sini nih, di sini di pojok kiri atas ini namanya, ini
file browser ya. Jadi kita pindah-pindah apa, folder itu dari sini nih. Bisa ini tadi saya ekstrak, kalian terserah ya, kalian ekstraknya di tempat, terserah tempat pilihan kalian masing-masing. Saya kebetulan di sini, jadi saya perlu pindah ke folder itu, saya pindah naik 1, kemudian naik 1 lagi. Saya benar saya sorry, di user Bevrico. Di sini saya ke OneDrive, di dokumen. Bentar ya. Oke. Saya pindah ke folder tempat saya ekstrak tadi di 2024. Sini ke UI main, kemudian ke exercises. Di sini saya ke course 1 ya, karena kita di pertemuan pertama atau di minggu pertama. Nah, kita buka file yang exercise 00 ya. Kalian bisa double klik di sini atau klik kanan open, sama aja. Itu dia akan buka di sini di teks atau di file editornya ya, di teks editornya. Oke, udah semua sampai sini? Kalau saya udah. Udah ya? Bisa diikuti. Nah, ini di sini sebenarnya itu komen-komen yang saya ketik di sini. Jadi semua itu saya sudah satukan dalam satu script ya, exercise 0 ini sebenarnya. Jadi di sini kita load data clown tadi ya. Jadi data clown, kemudian kita tampilkan datanya. Jadi di sini supaya kita lebih paham, mungkin saya satu-satu aja ya. Jadi saya nggak run script-nya, tapi saya coba ketikkan satu-satu komennya ini di command window. Jadi boleh di highlight atau di copy, terus di copy, kemudian kita paste ke command window sini. Berarti dia nanti akan load data dari folder namanya data ya. Kan tadi pas kita ke sini ini ada folder namanya data ya. Dia akan baca dari sini file namanya clown. Tapi ingat kita harus harus dari folder exercise course 1 ini ya. Oke, kita load aja. Kita enter. Nah, di sini dia akan load variabel namanya X besar gitu ya. Dimensinya atau ukuran matriksnya dia 200 kali 320, berarti dia ada 200 baris dan 320 kolom. Isinya angkanya 2, 2, 2, 2, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada variabel lain namanya caption. Ini kelasnya itu char itu berarti karakter ya. Jadi caption ini isinya karakter 2 baris 1 kolom gitu. Jadi kalau kita ketik
sorry, char sini jawabannya 0 nggak ada karena dia karakter ya, bukan angka atau double. Kok char apa sih caption ya, caption. Nah, ini juga 0 karena dia tulisan bukan angka, huruf ya, huruf bukan angka. Tapi kita mestinya bisa print ya, print caption. Salah, bukan print apa sih? Echo. Oh, harus file. Print. Oke, saya lupa apa sih ininya, print. Oh, ini print ke PDF. Sorry. Bukan print apa ya namanya? Lupa saya. Print F gitu. Matrix sebagai ini ya. Oh, enggak. Oke. Saya lupa apa pakai title kalau nggak salah. Oke, jadi kita ada variabel X, caption sama map ya. Kalau kita mau tampilkan si X, matriks X itu kita bisa, karena ini dia 2 dimensi ya, 200 baris dan 320 kolom, kita bisa pakai image SC ya, X besar ya. Jangan lupa ini X-nya X besar ya, bukan X kecil. Jadi kalau kita ketik ini image SC, nanti dia keluar gini. Keluar semua gambarnya? Ada yang ini error nggak atau apa? Semua keluar ya? Atau ada yang masih belum selesai ininya, instalasinya? Yang berarti yang itu Pak, yang data itu kita ubah lokasi filenya Pak ya? Kan kalau Ya. kalau di itunya kan di apa? Exercise-nya kan cuma load titik-titik garis miring itu data itu tuh lokasi itunya kan kita ubah. Iya, lokasi datanya di folder data ini. Cuma Iya. dia mundur ini titik-titik mundur, berarti mundur 1 titik-titik lagi, mundur lagi. Nah, ini baru masuk ke data gitu. Sini ada data. Gitu. Cuma kita harus jalaninnya dari tempatnya ini, foldernya sini ya.
Ini maksudnya titik-titik 2 ini maksudnya mundur satu folder ya gitu. Kalau saya Naik folder. waktu di enter enable to find file. Oh, berarti ini nggak dari folder ini kah? Langsung dari situ. Langsung sini. Iya. Tapi kalau naik sini satu, terus naik lagi di sini ada data, folder data. Ada data. Ada. Iya. Tapi nggak bisa unable to find. Berarti sebenarnya kita nggak usah ngerubah-rubah komen ini, Pak. Nggak usah. Sebenarnya ini di run langsung juga bisa sih. Cuma saya biar tahu aja nih maksudnya. Oke, saya breakdown satu-satu. Kalau ini langsung di run gini, dia jalan nggak? Coba. Ini saya run gitu langsung. Nah itu jalan harusnya tuh. Nggak juga. Ada error message-nya kah? Ini kalau Atau jalanin ini tinggal. mestinya kita kan saya masih di folder download nih. Mestinya dipindah dulu ya? Oh nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Oh ini ya nggak diekstrak ya? Ininya sebentar. Ininya tadi gini ya. Saya tadi kan dari download juga nih. Kang Dadan dari sini ya? Apa? Sini ya? Sini? Gini ya? Di ekstrak dulu. Oh diekstrak dulu. Kalau diekstrak dulu sih harusnya nggak masalah. Oh gitu ya. Gimana ya? Pak ini ada 5 gambar ya Pak? Ada 5, iya harusnya ada 5 gambar. Iya. Kalau ini di run ya. Iya Pak. Tapi kita coba satu-satu dulu sih biar ini bisa langsung di run. Keluar ada 5 gambar. Tapi ini saya mau jelasin satu-satu maksudnya. Jadi tadi saya copy satu baris pertama dulu tadi. Oh iya baik Pak. Bisa nggak? Masih tetap nggak jalan ya? Lagi Kalau dicoba-coba. Kalau di run langsung bisa tadi Pak. Di run langsung bisa. Kalau di sini, oh gini, kadang suka gini. Sebentar, saya tahu ingat juga bisa gini. Kalian ini ada juga yang gini nih, bisa ini ke apa? Dari sini ya. Ada suka yang gini nih. Apa? Sorry. Dari sini. Kalian gini, ada yang gini nggak? Ada yang pakai gini? Ada yang pakai drop down gini? Pindah itunya. Kalau drop down gini, ininya nggak pindah. Jadi harus pindahnya tuh harus dari sini nih, dari folder ini. Jadi kita sebenarnya ini masih di main, nggak di. Kalau saya ke core 1 gini, gitu ya. Terus saya ketik yang tadi gitu ya. Load ya, load lagi ya. Mana load? Ini dia komplain. Sorry, saya di main. Bentar. Clear dulu, clear ya. Oh, mau ya? Soalnya yang kemarin terakhir ada yang gitu nih, dia ini. Dia cuma dari sini. Oke, buat make sure gini aja. Ini di double klik, jadi ini harus berubah nih. Core 1. Nah, ininya juga berubah, jadi jangan cuma drop down aja gitu. Jadi di sininya harus benar-benar masuk ke folder itu ya. Nah gini. Bisa. Oh ya, coba dulu. Udah bisa? Udah bisa?
Udah, Pak. Udah, oke. Nah, itu tadi ya, kalau kita tampilkan pakai image SC gitu, X besar. Nah, ini, jadi ternyata ternyata matriks yang 200 baris, matriks ini 200 baris 320 kolom itu dia bentuk gambar, badut ini ya. Kalau kalian lihat di sini sumbu X itu kan ada 200. Ini dia, jumlah sampelnya ini 200, jadi ada 200 baris sebenarnya. Sumbu Y itu dia ada 300 lebih ya, kalau diklik di sini nih dia 320 sebenarnya nih. Ini kan ada posisi kursornya ada di annotate nih di pojok kiri bawah ya. Jadi kalau kalian ke posisi paling pojok kanan ini ya dia 320 lah tuh ya, dibulatin ya. Jadi ada 320 320 kolom, 200 baris. Ini angkanya nih jumlah sampelnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya dia, kotak-kotak pixelated gitu ya. Satu pixel ini satu baris, satu kolom gitu. Jadi dia digambarkan, dalam si komputer ini membaca dia sebagai matriks gitu, gambar ini. Nah, ini kan warnanya sebenarnya ini warna default-nya si Octave ya. Ini nama warnanya Viridis kalau nggak salah, yang hijau ke kuning ini. Nah, cuma dia di sini ada warna color map dia sendiri namanya map. Jadi kalau kita ketikkan di sini ya, ininya jangan ditutup ya. Window gambar badutnya jangan ditutup. Kemudian kita ketikkan color map dalam kurung ini kan namanya map ya, color map-nya kita ketik map. Kita enter nanti dia warnanya berubah, warnanya berubah jadi warna bawaan dia color map-nya itu tadi, map-nya ini. Kalau enggak dia default-nya si Octave itu warna hijau kuning tadi itu. Kalau kalian mau ganti warna boleh, ada default-nya di sini. Kalau kalian ketik help ini untuk apa? Untuk help ininya ya, help color map gitu. Di sini nanti dia kasih keterangan color map itu adalah fungsi dari file ini ya, dari si Octave, fungsi bawaan Octave. Color map itu untuk query or set the current color map gitu, atau untuk set warna dari tampilan image window ya ini. Di sini ada description-nya, ada pilihannya. Viridis itu default-nya tadi yang hijau kuning. Ada warna turbo, warna jet itu warna blue, cyan, green, yellow, red ya. Ada HSV ini hue saturation value. Ada warna rainbow berarti warna pelangi ya, red, yellow, blue, green, violet, hot dan segala macam. Ada gray ini hitam putih berarti black to white ya. Kalau kita coba ganti color map gray gitu ya, nanti warnanya jadi hitam putih. Nah ini ya, hitam putih gitu. Kalau kita mau coba color map yang lain, misalnya color map rainbow, biar warna-warni ya, warna pelangi gitu. Ya jadi warna pelangi, jadi merah, Magiku Hibiniu ya. Nah ini. Tapi karena dia udah ada bawaannya nih map ya, color map, kita kasih aja map. Bawaan dia ya. Oke.
Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak, kalau nggak ada kita lanjutkan. Size X ini untuk melihat ukuran matriksnya ya. Tapi tadi bisa kita lihat juga dari workspace-nya nih. 200 baris 320 kolom. Kalau kita size X ini juga nanti dia kasih 200 320. Berarti 200 baris 320 kolom. Sini sekarang kita coba pilih matanya dia ya. Matanya itu ada di posisi baris ke-50 hingga 110 dan kolom 150 sampai 220. Nah, di sini cara milihnya saya pilih barisnya baris 50 sampai 110. Jadi matriksnya itu direpresentasikan dalam select X gitu ya. Saya pilih matriksnya X namanya ya. Barisnya saya pilih dari 50 sampai 110. Jadi saya pilih dari matriks X ini saya pilih baris ke-50 hingga 110, lompat setiap satu ya. Kemudian kolomnya saya pilih di sini kolomnya dari 150 sampai 220 gitu. Jadi kolomnya saya nggak ambil semua, tapi saya hanya ambil dari kolom 150 hingga 220. Gitu ya. Kita kasih titik koma belakangnya. Titik koma ini berarti kita surprise, kita nggak print out hasilnya. Kalau nggak dikasih titik koma nanti dia print itu hasilnya semua. Ya, jadi kita punya variabel baru namanya select X. Ukurannya sekarang 61 baris 71 kolom karena dari 50 sampai 110 itu ada 61 sampel ya. 150 hingga 220 itu ada 71 sampel. Nah, sekarang kalau kita mau plot yang kita pilih ini, gambar matanya aja, kita plot figur. Figur nih berarti kita buka figur window baru ya. Kalau kita nggak pakai figur nanti dia nimpa gambar ini ya. Ini kan figur window nih, figur 1. Kalau kita ketik figur nanti dia buka window baru sebenarnya. Nih kita ketik, nah ini dia buka window baru figur 2. Jadi dia nggak nimpa ini. Kalau kita nggak ketik figur nanti dia ngeplotnya nimpa gambar ini. Gambar yang aktif window ya. Terus apa kita mau plot, sorry. Ya, saya harus ke sini dulu, image 2. Image tadi yang udah saya select namanya select X ya. Select X. Enter. Nah, sini. Nah, ini kita hanya memilih baris 50 hingga 110, kolom 150 hingga 220. Itu adalah bagian mata yang ini. Yang ini ya. Ini kan 50 sampai 110. Ini kan barisnya di sini nih kelihatan. Kolomnya 150 hingga 220 itu tadi ini. Jadi daerah inilah yang kita ambil. Oke. Kalau warnanya mau disamakan pakai color map. Map lagi. Ya. Oke. Cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada? Jelas, Pak. Oke. Berarti kita coba yang berikutnya. Kita coba transpose ya. Transpose itu berarti ubah baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu. Jadi gambar yang akan kembali ini. Transpose itu cukup pakai kita bikin window baru, kita plot lagi si X aslinya, X besar, tapi kita kasih tanda
aksen, apostrof ini ya. Ini artinya transpose, jadi matriks X-nya itu kita transpose, kita ubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini kita color map-nya yang map lagi. Ya sama, kita lihat. Nah ini sekarang diubah tadinya jadi gambarnya dibikin apa, landscape ya. Tadinya portrait jadi landscape gitulah. Kalau di apa, di aplikasi foto editor gitu. Itu landscape jadi portrait itu sebenarnya cuma transpose ya, matriksnya ditranspose. Oke. Kemudian ini kita ubah, kita split jadi 2, jadi mata sama mulut kita pisah, kita jadi 2 display. Caranya kita reshape matriksnya. Di sini saya tutup aja dulu semua ya gambarnya ya. Jadi di sini kita mau apa, split gambarnya jadi 2. Matriksnya aslinya ukurannya kan tadi 200 dan 200 baris, 320 kolom, ya kan? Karena mau kita bagi 2, barisnya jadi setengahnya. Jadi tadinya 200 ya, setengahnya jadi tinggal 100 gitu ya. Jadi kalau saya reshape di sini X reshape gitu ya. Reshape X jadi 100 baris, setengahnya saya ubah jadi setengahnya, 100 baris, 320 kolom kan ya. 320 karena dia ketimpa ini dibagi 2, yang kolomnya harus dikalikan 2 karena dia jumlah sampelnya harus tetap, nggak boleh berubah. Jadi kalau barisnya kita kurangi setengahnya, kolomnya harus kita kalikan 2 supaya jumlah sampelnya tidak berubah. Jadi 640, kalau saya tetap 320 dia nggak mau, dia pasti komplain, error. Cannot reshape 200 kali 320 array itu 100 kali 320 karena ada data yang hilang gitu. Ada sampel yang hilang, dia nggak mau, dia nggak bisa. Jadi jumlah sampelnya harus tetap. Jadi kalau kita reshape, barisnya berkurang, barisnya jadi setengahnya, kolomnya harus jadi 2 kalinya, jadi 640. Gini ya. Nah, kalau kita tampilkan yang reshape ya, gitu ya. Kalau kita tampilkan, kalau kita gedekan, ini gambarnya jadi selang-seling gitu. Karena apa? Karena tadinya yang kolom 1 ini harusnya kan bawahnya masih nerus ke bawah nih karena ada 200 baris. Tapi karena dipotong cuma jadi setengahnya 100 baris, baris ke 101 pindah ke mana? Dia pindah ke sebelahnya sini. Dia pindah ke sebelahnya ini. Jadi ini baris 101 sampai baris 200. Nah, berikutnya baru ini baris 1 sampai 100 dari kolom 2 sebenarnya, kolom 2 aslinya. Tapi dia kegeser jadi kolom 3 karena dia diselipin 1 dari buntutnya si kolom pertama ini, gitu ya. Makanya gambarnya dia jadi selang-seling begini. Nah, sekarang supaya dia nggak selang-seling gimana? Kita harus select dia atau kita harus pilih dia setiap 2, lompat 2. Jadi di sini maksudnya saya pilih semua baris, tapi kolomnya itu mulai dari kolom ke-1 sampai 640, tapi lompat setiap 2. Jadi saya cuma ngambil kolom ke-1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya gitu ya. Yang lower yang bawahnya saya ambil dari semua baris, matriks yang udah di-reshape ini semua baris saya ambil, tapi kolomnya saya pilih dari kolom 2
sampai 640 lompat setiap 2 gitu. Jadi kolom 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya gitu ya. Bayangkan ya. Jadi sini saya bikin yang atas, yang upper, X upper, jadi X yang udah di reshape, semua baris saya ambil, koma, kolomnya saya ambil dari kolom 1 sampai 640 atau 639 sebenarnya ya. Karena saya lompat tiap 2. Gitu. Yang bawah, X lower, saya ambil dari X yang udah di reshape tadi, semua baris, kolomnya saya pilih dari mulai dari kolom kedua, lompat setiap 2, sampai kolom terakhir 640. Berarti nanti kolom kedua, 4, 6, 8, seterusnya gitu ya. Jadi kalau saya tampilkan yang upper, ini hanya yang atas, matanya aja. Kalau saya tampilkan yang lower, image SC yang lower, X lower, ini hanya bagian muka bagian bawahnya aja. Ya. Jadi saya punya 2 gambar sekarang. Gambar bagian atas, bagian mata, dan bagian bawah, bagian mulutnya. Itu ya. Cukup jelas sampai sini? Nah, kalau saya mau gabungkan dua-duanya dalam satu tampilan, satu window, itu saya pakai subplot ini ya. Jadi saya pakai subplot, tampilin saya figure, buka window baru, subplot, berarti saya plot bagian atasnya setengah. Jadi 211, maksudnya 2 baris. Gambarnya ini ada 2 baris atas bawah, 1 kolom, karena saya punya 1 aja. Ini adalah gambar ke-1 atau yang atas, gambar 1. Kalau saya subplot lagi 212, berarti saya gambarnya 2 baris di window yang sama ya. 2 baris, 1 kolom, tapi gambar yang kedua yang bawah gitu. Jadi kalau saya ini subplot 211, apa tadi, image SC yang atas, X upper, kemudian saya subplot lagi, subplot yang bawah berarti 2 baris, 1 kolom, yang kedua 212, itu saya plot image SC yang bawah, X lower. Color map. Nah, dia jadi satu window ini ya, atas bawah. Ini tadi yang 211 yang atas, 212 yang bawah ya. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Nah, kalau kita mau invert atau balik color map-nya, kita kalikan dengan -1 ya. Jadi kalau saya kalikan -1, ini jadi inverted ya color map-nya. Jadi kayak kalau zaman dulu bikin negatif foto gitu, jadi negatif. Kalau kita foto pakai kamera zaman dulu yang ada roll filmnya itu, sebelum filmnya hasilnya dicetak, di print itu biasanya dicuci dulu filmnya, di negatifnya. Nah, negatifnya itu kayak gini karena tampilannya kebalikan dari warna sebenarnya. Kenapa disebut negatif? Karena sebenarnya dia dikalikan -1 gitu. Nah, kalau kita mau looping, jadi kita bisa buat komen yang berkali-kali, pakai looping namanya, bisa pakai for loop ya. Jadi di sini saya mau ngeprint 5 kali, dari 1 sampai 5, saya daripada ngeprint
perintah ini 5 kali, perintah print ini 5 kali, mending saya cukup ketik perintah print ini sekali, tapi saya looping dari 1 sampai 5. Jadi kalau saya ketik for i atau apalah kalian sebut 1, 1 to 5, 1 sampai 5 gitu, fprintf ya. This is iteration gitu kan, misalkan. Ini pakai titik koma apa? Oh, koma 1. Iterasi ke ini nanti n gitu. Iterasi ke ini saya pakai double gitu ya. N ini berarti enter, backspace n itu enter, maksudnya itu saya print i, harga i-nya ya. Terus apa ini? Error, parse error pakai apa sih komanya ini? Oh, koma yang saya salah. Komanya yang bukan ini. Ini koma 1 ya, sorry. Iterasi ke ini spasi. Lah, sebentar. Ke D. Oh, saya salah ininya. Penempatan ininya salah. Ke ini, begini. Terus N. Nah, harus ulang dari awal. For iterasi. Benar. N. Ada. Oh, nggak pause ya, Bang. Nggak apa-apa. Bener saya apa ya, lupa. Ini salah apanya? Kan kutip 1 terus. I 1 sampai 5 print iterasi ke N. Nggak tahu ini coba ini aja, fprint i aja. Mau kan? Sorry. I 1 sampai 5 print i aja. I N. Oh iya, nggak mau. Oke. Nggak mau. Ini kalau copy aja lah. Oh, emang nggak mau. Oke, intinya
kita bisa pakai for itulah ya kalau untuk looping ya. Mungkin saya bisa, yang lain misalnya 1 sampai 5, terus I-nya itu saya bilang I plus 1 gitu ya, tiap kali ini. Jadi nanti kalau saya N, nanti I-nya dari ini ya, I1 kan mulai dari 1 ya, 1 terus nambah 1 jadi 2, nambah 1 lagi 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, intinya gitu. Selain pakai for, kita bisa juga pakai for itu selain 1 loop bisa lebih dari 1 loop, jadi di dalam loop for bisa di-looping lagi gitu ya, namanya nested loop ya. Loop di dalam loop gitu. Nah, ada cara lain pakai while ya. While ini sebenarnya kombinasi antara for dan if ya. Jadi selama kondisi ini belum terpenuhi, kondisi yang dalam while ini belum terpenuhi, dia akan tetap looping gitu sampai nanti kondisi ini terpenuhi baru dia stop gitu. Ya. Oke, ini tadi udah. Oke. Nah, tadi kita udah download ininya ya. Udah selesai tadi saya download toolbox-nya. Sekarang kita coba install toolbox-nya atau masukkan toolbox-nya ke dalam Octave ya. Caranya di si Octave-nya ini kita tinggal klik edit, kemudian set path ya. Di sini saya kan taruh di sini ya, di dalam download ya. Ini harus kita ekstrak dulu nih toolbox-nya. Seperti biasa, ini kita ekstrak dulu. Ini saya coba ekstrak ke folder 2024 juga ya. Di sini juga saya taruhnya. Kalian terserah di folder mana aja yang bisa kalian akses ya. Diekstrak dulu ini. Oke. Oke, udah kalau sudah selesai ekstraksinya, kita ke ke Octave-nya, balik ke Octave-nya. Kemudian nanti oke. Udah selesai. Kita kembali ke Octave-nya, kemudian kita klik file di sini ada edit, ada set path sini ya. Ada semua di sini set path. Kita klik situ. Keluar ini semua window. Keluar, Pak. Keluar, oke. Kemudian kita add folder ini kita klik, jangan diklik add foldernya, tapi di samping ini ada drop down-nya. Add folder with subfolders. Pilih yang bawah, folder with subfolders. Kemudian kita pergi ke folder di mana kita ekstrak toolbox-nya tadi ya. Iya, toolbox-nya tadi saya ekstrak di sini kan ya, 2024. Kemudian cruise ini saya select folder hasil ekstraksinya tadi ya. Oke. Udah semua? Kalau udah kita save, kemudian kita close. Nah, itu di situ nanti ada keluar warning ya di comment window-nya. Itu dia warning ngasih tahu nih ada function yang baru kita add tadi, shadows a built-in function, berarti dia
namanya ada sama seperti fungsi built-in-nya si Octave. Jadi yang namanya sama ini perlu kita rename aja. Jadi di sini perlu kita cek ini di folder yang kita tambahkan tadi di 2024 cruise old ya. Itu ada is complex. Jadi di sini kita pergi ke folder tadi. Sorry, kenapa aku tutup ya? Kita ke apa? Folder tempat ekstraksi toolbox ya tadi. Itu ada di sini. Di sini cruise ada yang old. Biasanya nih yang old nih udah nggak dipakai sih sebenarnya nih. Cruise old atau apa oldnya? Di mana itu? Z Legacy. Utilities old kayak. Terus atau kalau kalian nggak tahu bisa ketik di sini which is complex. Ini kan is complex ya, yang konflik itu nanti keluar. Dokumen utilities is complex. Utilities. Oh, dia di sini. Utilities is complex. Nah, ini kita rename aja. Depannya kasih underscore kalau saya biasa. Saya kasih underscore biar dia nggak konflik sama built-in-nya si Octave. Di sini ada juga lagi ya, yang utilities old ini perlu di rename juga. Is complex. Kita rename. Kasih underscore aja depannya kalau saya. Oke. Di situ ada lagi semua ini yang konflik-konflik perlu kita rename nih, refresh ya. Which Kalau nggak di refresh. rename berarti ada pengaruh ya Pak? Sebenarnya nggak ada, dia akan manggil yang ini dulu sebenarnya. Cuma nanti kalau kita perlu fungsi itu yang built-in-nya Octave nanti dia konflik. Oke Pak. Error kalau Iya asal Pak. tahu aja sih. Ini Oh iya refresh siap juga, Pak. refresh harus diganti juga. Jadi sini kalau ada refresh ini kita rename juga. Biasanya saya kasih aja depannya ini underscore gitu. Yang lain. Di sininya juga di utilitiesnya. Atau kalau enggak yang Z legacy-nya di delete atau di rename foldernya. Sorry, nggak bisa rename. Di delete aja foldernya. Yang Z legacy ini sebenarnya nggak dipakai sih. Dia legacy ini. Cuma masalahnya di sini tetap ada di utilities aslinya. Oh, udah nggak ada. Refresh. Oke. Oke. Terus apa lagi nih? Rotate. Rotate di sini ada lagi harus kita ganti. Ada di yang legacy ini rotate, kita rename dulu. Apalagi nih help. Ini banyak banget nih. Kayaknya kita delete aja semua mestinya nih. Yang gini aja lah, delete aja lah ya ini. Ya kayaknya banyak ini. Kita delete aja Z legacy-nya. Lagian juga nggak kepake dia. Oke, kalau udah kita coba. Sempat lagi kita save ulang.
Oh, masih ada. Kita add ulang ya. Reload. Oke, udah ya. Kalau mau tahu masih konflik apa enggak, tutup aja ininya. Octave kita tutup aja. Close. Kita buka baru. Octave. Oh, ini masih ada konflik. Lagi nih. Ini apa? Octave. Oke, mestinya udah nggak masalah sih. Cuma konflik aja. Kalau udah, kita coba tes ketik plot size ini. Kalau udah keluar gini, berarti udah oke ya, udah selesai, instalasinya udah sukses. Toolbox-nya udah berhasil di-install. Oke. Udah bisa keluar semua. Itu tadi gambarnya, gambar wiggle-wiggle-nya tadi. Sudah, Pak. Kalau udah, berarti udah sukses. Nanti yang ini kita latihan berikutnya kita di pertemuan berikutnya aja. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini, Tidak Pak, ada? yang Yap. pertemuan selanjutnya itu gimana, Pak, ya? Apakah Senin atau gimana? Senin, saya prefer Selasa sih tapi kalau kalian bisanya Senin nggak apa-apa. Nanti kita janjian lagi aja ya. Ya, Pak. Senin atau Selasa, ya. Siap. Oke. Oke. Kita akhiri dulu di sini dulu ya. Terima kasih atas kehadiran dan ininya, partisipasinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Nanti kita janjian lagi di Senin atau Selasa. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Makasih, Oke, Pak. ya sama-sama, kita izin live ya.